Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari MS1 dan juga MS2. Di pertemuan ke-9 ini, pertemuan 9, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan intervensi peningkatan produktivitas. Berarti kalau kita lihat dari judul ini, begitu, kita bisa mengetahui bahwa intervensi yang kita lakukan berarti upaya strategi yang sudah kita rumuskan kemarin begitu, itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan. Nah, di sini ada 4 bentuk intervensi yang kita soroti. Jadi beberapa dari intervensi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Seperti ini, yang poin pertama adalah rancang bangun pekerjaan. Itu sudah kita singgung kemarin sedikit. Kemudian yang kedua adalah tim kerja yang mandiri. Yang ketiga, kita bisa menggunakan intervensi gugus kendali mutu. Dan yang keempat adalah peningkatan kehidupan kekaryaan atau bisa kita sebut sebagai quality of work life atau QWL gitu ya. Jadi ada 4 bentuk intervensi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9 ini, yang mana intervensi yang pertama sampai dengan yang keempat ini kita tujukan untuk peningkatan produktivitas dari karyawan. Yang pertama kita bahas adalah rancang bangun pekerjaan. Jadi, kalau kita sudah melakukan perincian pekerjaan, jadi pekerjaan itu lebih sederhana, kemudian sudah sangat kecil bagian-bagiannya begitu, serta kita melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam melaksanakan tugas. Nah, ini berarti kita secara tidak langsung sudah melakukan rancang bangun pekerjaan. Karena ini tadi, kita sudah melakukan perincian dari pekerjaan, sehingga pekerjaan itu lebih sederhana dan juga kita bisa tahu pekerjaan yang paling kecil, kegiatan yang paling kecil dalam organisasi itu apa. Model rancang bangun saat ini, jadi kalau model rancang bangun pekerjaan saat ini, itu fokusnya adalah upaya peningkatan kepuasan kerja dan juga produktivitas dari karyawan. Makanya di model yang saat ini dibangun itu lebih memperhatikan tentang pekerja itu sendiri dengan karakteristik individualnya. Jadi tugas apa yang diemban oleh karyawan itu kita kaitkan nih dengan karakteristik dari individu. Kayak misalkan nih usia, kemudian jenis kelamin, ataupun juga bisa latar belakang sosial, pendidikan, kemudian bakat, minat, kepribadian. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan tugas yang akan diemban itu seperti apa. Cocok atau tidak begitu. Karena itu nanti akan mempengaruhi dari kepuasan dan juga produktivitas karyawan. Kayak misalkan nih, kita itu ada di posisi bagian administrasi begitu. Nah, kemudian kita butuh karakteristik individu yang seperti apa. Misalkan dia punya pendidikan, pendidikannya minimal SMA, misalkan seperti itu. Atau kita lihat nih dari sifatnya gitu. Orangnya ini adalah orang yang ulet gitu. Nah, berarti di situ adalah mencerminkan kalau kita membuat pekerjaan ini, jadi kita merancang pekerjaan yang sudah kita adakan ini, kita juga memperhitungkan itu tadi. Nah, nanti si pekerja admin itu
itu akan mengalami peningkatan kepuasan kerja dan juga produktivitas kerjanya dia juga otomatis akan meningkat karena sudah sesuai dengan karakteristik yang dia miliki. Terdapat dua teori yang menonjol dalam rancang bangun pekerjaan. Jadi di sini ada dua teori yang akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah teori perkayaan pekerjaan dan yang kedua adalah teori karakteristik pekerjaan. Jadi kedua teori ini, baik dari teori yang pertama terkait dengan perkayaan pekerjaan ataupun yang kedua karakteristik pekerjaan ini akan mendukung rancang bangun pekerjaan. Jadi kalau kita bicara rancang bangun pekerjaan, tidak akan lepas dari dua teori ini. Akan kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama, teorinya adalah teori perkayaan pekerjaan. Jadi kalau perkayaan ini, berarti kita harus memperkaya pekerjaan. Jadi apa yang kita perkaya dari suatu pekerjaan yang kita lakukan gitu. Yang pertama adalah mutu. Berarti kalau mutu itu berkaitan dengan kualitas kerja. Pekerjaan yang kita lakukan itu memberikan hasil yang berkualitas. Itu berkaitan dengan mutu. Yang kedua adalah manfaat atau imbalan. Jadi berapa banyak kompensasi ataupun gaji yang diberikan oleh organisasi berkaitan dengan hasil pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini mutu pekerjaan ini itu bisa mendatangkan kepuasan. Jadi mutu dan juga kompensasi itu bisa mendatangkan kepuasan kerja bagi karyawan. Selanjutnya, berkaitan dengan tips agar rancang bangun pekerjaan itu bisa berhasil, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Jadi di sini saya jelaskan 8 tips agar rancang bangun itu bisa berhasil. Yang pertama adalah rancang bangun merupakan faktor motivasional bagi para karyawan untuk menampilkan kinerja yang lebih memuaskan. Jadi di sini karyawan harus bisa menyadari bahwa rancang bangun pekerjaan yang dilakukan itu semata-mata agar bisa memberikan motivasi kepada karyawan yang nanti pada akhirnya kinerjanya itu bisa mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua adalah rancang bangun bersifat tailor-made. Jadi kalau bersifat tailor-made ini, rancang bangun pekerjaan itu harus disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Jadi situasi dalam penyelesaian tugasnya itu seperti apa? Misalkan pekerjaannya itu kompleks begitu. Itu situasinya. Jadi kita bagaimana caranya bisa mengemas yang kompleks itu tadi menjadi lebih sederhana dan terperinci. Makanya kita butuh rancang bangun. Yang ketiga adalah pekerjaan harus berupa satuan pekerjaan yang alamiah dan juga utuh. Jadi di sini pekerjaan itu memang kalau spesialisasi itu penting. Tapi di sini harus disadari bahwa kalau kita sudah melakukan spesialisasi, itu juga harus tetap utuh. Jadi kalau kita mau memisah suatu bagian, lebih ke spesialisasi begitu, kita juga harus mempertimbangkan ini pekerjaannya itu utuh enggak. Gitu. Jangan sampai dia itu tidak utuh. Jadi yang harusnya itu dikerjakan oleh satu orang, itu dikerjakan oleh 2 orang gitu. Jadi
Harusnya ini ada di satu tangan, tapi ternyata ada di dua tangan. Berarti itu tidak utuh. Kemudian yang keempat, berikan pekerjaan yang semakin sulit kepada karyawan dengan terlebih dahulu menyelenggarakan pelatihan. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan pekerjaan yang sekiranya kita rasa ini tidak mudah, kita nggak boleh langsung ngasih tugas, tapi harus ada pelatihannya dulu. Gitu. Karena tadi, kalau sulit itu harus ada pelatihan dulu. Yang kelima, berikan wewenang yang lebih besar kepada karyawan. Nah, di sini wewenangnya adalah karyawan bisa mengambil partisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi karyawan itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, upaya agar dalam suatu kelompok kerja atau beberapa ahli sebagai tempat bertanya. Jadi di sini dalam suatu kelompok itu harus ada satu atau dua orang yang mana kita bisa bertanya terkait dengan seluruh pekerjaan di sana. Jadi pekerjaannya itu bisa lebih jelas kalau kita bertanya ke pihak tersebut. Jadi ibaratnya ada satu ahli gitu yang ketika kita bertanya dia pasti tahu gitu jawabannya. Misalkan ini harusnya bagaimana pekerjaannya, atau setelah selesai saya harus kemana. Nah ini kita harus bertanya terlebih dahulu pada orang tersebut. Yang ketujuh itu tersedia informasi berkaitan dengan tugas pekerjaan para karyawan. Jadi informasinya itu sudah jelas, sudah terlihat, dan sudah cukup berkaitan dengan tugas pekerjaan dari para karyawannya. Kemudian yang ke-8, kita juga tidak boleh terus-terusan itu mengawasi karyawan. Mereka juga harus memiliki kelonggaran agar mereka bisa muncul nih kreativitas dan juga inisiatif dari karyawan tersebut. Selanjutnya teori karakteristik pekerjaan. Nah, jadi selain teori perkayaan pekerjaan yang bisa meningkatkan kepuasan, juga kita bisa menggunakan teori karakteristik pekerjaan. Jadi kalau kita bicara terkait teori karakteristik pekerjaan, itu berarti kita sebagai karyawan itu tahu bagaimana sih karyawan bisa menilai tugas-tugasnya, tanggung jawabnya apa saja, terus seberapa jauh kebebasan dia sebagai karyawan itu dalam menyelesaikan tugas. Itu masuk di karakteristik. Jadi misalnya nih, pekerjaan ini kita diberikan kebebasan. Terserah kita mau menyelesaikannya dengan model yang seperti apa. Yang penting itu hasil akhirnya sama. Berarti di sini karakteristiknya adalah otonomi, gitu. Dimensinya adalah otonom. Berarti karyawan itu bisa secara bebas melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kemampuan dan juga keahliannya. Beda cerita kalau misalkan karyawan itu justru tidak diberikan kebebasan. Dia harus sesuai dengan SOP ataupun kebijakan yang ada dalam perusahaan. Ini adalah contoh-contoh dari karakteristik pekerjaan yang mana nanti karakteristik pekerjaan itu tersebut, jadi kayak misalnya kita bebas melakukan apa saja, yang penting hasil pekerjaannya berkualitas, atau kita tidak diberikan kebebasan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kepuasan dan juga produktivitas dari karyawan. Nah, selanjutnya ini ada dimensi pokok dari karakteristik pekerjaan. Jadi, kalau
kita ingin mengukur karakteristik pekerjaan, kita bisa menggunakan beberapa dimensi ini. Ada 5 dimensi. Yang pertama adalah keanekaragaman keterampilan. Jadi di sini pekerjaan itu bisa menuntut adanya keanekaragaman keterampilan atau bakat yang berbeda. Jadi dalam satu pekerjaan bisa jadi lebih dari satu keterampilan yang dibutuhkan. Jadi selain misalkan suatu posisi begitu, jadi selain dia dibutuhkan keterampilan public speaking yang bagus, dia juga dibutuhkan kecermatan kayak gitu. Atau dia juga harus bisa menguasai beberapa aplikasi, tidak hanya satu aplikasi. Berarti keterampilannya lebih dari satu, atau bakat yang dimiliki juga harus lebih dari satu untuk satu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah identitas pekerjaan. Apabila karyawan diberi tugas yang diharapkan diselesaikan dari permulaan hingga akhir dengan hasil yang dapat diidentifikasi. Jadi, hasil kerjanya itu bisa diukur. Yang ketiga adalah pentingnya pekerjaan. Di sini, karyawan itu akan merasa puas dan juga bangga apabila pekerjaan yang dilakukan itu penting dan bisa berdampak banyak kepada orang lain. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan suatu pekerjaan itu, dia impact-nya itu sangat besar terhadap masyarakat. Itu akan membuat kita merasa bangga. Yang keempat, ini otonomi. Jadi di sini kita diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh atasan kepada kita. Misalnya kayak di Google. Nah, di Google itu mereka mempunyai working space yang sangat banyak. Jadi mereka tidak harus bekerja di ruangannya mereka sendiri. Mereka bisa bekerja dimanapun, yang penting pekerjaannya itu selesai gitu. Dan itu juga kalau di Google itu difasilitasi. Yang terakhir adalah umpan balik. Jadi karyawan itu bisa mendapatkan umpan balik atas kinerjanya. Jadi kinerjanya itu sudah berkualitas atau belum, sudah mencapai target atau belum. Nah, itu berupa umpan balik. Jadi kayak misalkan, oh kinerjamu itu kurang, kinerjamu itu cukup. Nah, itu karyawan tahu feedback dari organisasi terhadap apa yang sudah dia lakukan. Jadi karyawan bisa melakukan introspeksi kalau misalkan nih kinerjanya kurang gitu. Nah, kurangnya di sisi mana? Dia bisa memperbaiki. Jadi dia bisa melakukan continuous improvement. Tim kerja yang mandiri ini adalah intervensi yang kedua ya. Oke. Jadi tim kerja yang mandiri ini kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh dalam menyelesaikan tugas. Jadi di sini tim kerja yang mandiri itu punya kebebasan. Jadi mereka itu bebas bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya. Karena mereka sudah diberikan otonomi dari manajemen tingkat atas. Jadi bisa manajer, bisa CEO, gitu ya. Yang memberikan mereka otonomi. Nah, tugas yang dikerjakan oleh tim kerja yang mandiri itu sangat beragam. Dan biasanya
tim kerja yang mandiri ini itu bisa bersifat sementara, bisa juga bersifat permanen. Jadi dia akan ada terus gitu. Jadi setiap periodenya itu pasti seperti itu atau bisa juga sementara. Nah, tim kerja yang mandiri ini dikenal sebagai tim kerja yang bisa mengatur diri sendiri karena itu tadi dia diberikan otonomi. Kemudian tim lintas fungsional, jadi bisa terdiri dari berbagai fungsi dalam organisasi, misalkan kolaborasi antara departemen atau fungsi MSDM dengan pemasaran maupun keuangan itu bisa. Kemudian kelompok kerja yang otonom dan juga mereka memiliki komitmen yang tinggi. Nah, di sini komitmen harus tinggi ya, karena mereka punya otonomi yang tinggi gitu. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk bisa menyelesaikan tugas. Makanya komitmen yang dimiliki oleh tim ini itu juga harus tinggi. Karena apa? Biasanya orang ketika diberikan kebebasan begitu, mereka cenderung tidak komit. Makanya pada tim kerja yang mandiri ini dibutuhkan komitmen yang tinggi agar pekerjaan yang diberikan itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, berikut 6 ciri dari tim kerja yang mandiri. Jadi ada beberapa ciri yang mana keenam ciri ini bisa menjadi patokan bahwa kita adalah tim kerja yang mandiri atau bukan. Yang pertama adalah struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini didasarkan pada konsep tim. Jadi kalau misalkan konsepnya itu tim, berarti hierarki dari manajemen itu tidak terlalu berlapis-lapis ya. Jadi uraian pekerjaannya itu lebih ringkas karena kita konsepnya adalah tim, bukan individu. Jadi otomatis untuk hierarki pekerjaan, kemudian uraian pekerjaan juga semakin sederhana, lebih ringkas lagi dibandingkan dengan konsep individu. Kemudian yang kedua, jumlah anggotanya ini tim kecil. Karena biasanya itu sifat tugasnya lebih sederhana sehingga tidak butuh orang yang banyak untuk menyelesaikan. Jadi kalau semakin banyak orang itu juga di tim tidak bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki sifat tugas yang cukup dikerjakan oleh tim kecil, maka kita bisa menggunakan keanggotaannya adalah tim kecil. Kemudian yang ketiga adalah anggota tim memiliki visi yang sama tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dan pembagian tugas, serta mekanisme penilaian kinerja. Jadi, poin penting di sini adalah seluruh anggota tim itu memiliki persepsi yang sama, baik dari visi, kemudian bagaimana cara mencapai atau menyelesaikan tugasnya, kemudian pembagian tugasnya itu seperti apa, itu memiliki kesamaan. Nah, berarti di sini untuk bisa mencapai kesamaan ini butuh komunikasi, teman-teman. Butuh komunikasi kepada semua anggota tim agar kita bisa menyamakan persepsi. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah konfigurasi tim menjadi sumber kekuatan. Jadi kalau kita bicara konfigurasi tim, itu bisa kita kaitkan dengan perbedaan latar belakang, kemudian pengalaman, pengetahuan, ataupun keterampilan yang dimiliki oleh tim. Itu biasanya bervariatif. Jadi ada yang bagian ini dia dengan
latar belakang seperti ini. Ada yang bagian A, kemudian dia memiliki pengalaman seperti ini. Nah, itu namanya konfigurasi. Nah, konfigurasi itu biasanya terdiri dari berbagai pengalamannya berbeda, kemampuannya berbeda, begitu. Nah, konfigurasi yang sedemikian rupa itu tadi akan menjadi kekuatan dari tim ini. Yang kelima adalah semua anggota memiliki akses yang sama pada informasi. Nah, nanti informasi ini ya, teman-teman, bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi decision making-nya itu based on information. Jadi berdasarkan informasi ini. Makanya seluruh anggota itu punya akses yang sama terhadap informasi. Yang keenam, ini adalah setiap anggota adalah ahli di bidangnya. Berarti di sini kalau ahli di bidangnya, otomatis setiap anggota itu menguasai seluk-beluk pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, berarti mereka itu sudah menguasai bidang pekerjaannya masing-masing. Selain itu, anggota tim ini juga butuh nih keterampilan interpersonal, kayak misalnya bekerja sama, itu mereka juga tetap butuh. Karena ini adalah konsepnya tim. Gugus kendali mutu ini yang ketiga untuk intervensinya. Jadi kalau gugus kendali mutu ini di setiap organisasi itu pasti ada. Bisa jadi istilahnya aja yang berbeda. Kayak misalkan yang di Universitas PPI ini ada gugus kendali mutu itu BPM, Badan Penjaminan Mutu. Atau GJM gitu juga ada gugus jamin mutu. Tapi mereka basically konsepnya sama. Jadi ada sekelompok karyawan yang secara sukarela mereka bertemu secara berkala, jadi bisa secara rutin 6 bulan sekali ataupun setiap bulan untuk mendiskusikan, kemudian juga menganalisis dan menyarankan pemecahan masalah yang dihadapi bersama. Jadi kelompok ini itu dia dibentuk secara sukarela. Kemudian mereka juga akan ditugaskan untuk bisa memecahkan masalah yang ada dalam organisasi. Jadi biar organisasi itu tetap bisa bertahan. Makanya butuh kendali mutu. Kemudian di unsur gugus kendali mutu, ini ada 3 unsur yang harus teman-teman perhatikan. Jadi unsur yang pertama adalah pimpinan kelompok. Nah, pimpinan kelompok ini ya, dia itu bisa saja kalau pimpinan ini dijabat oleh seorang pemimpin. Nah, di sini tugas dari seorang pemimpin adalah harus bisa mengarahkan kegiatan dari gugus kendali mutu. Jadi, dia harus bisa mengarahkan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh gugus kendali mutu. Makanya di sini pemimpinnya itu juga harus bisa memotivasi para bawahan ataupun anggota dari gugus kendali mutu dan juga bisa mengkomunikasikan berbagai informasi maupun masalah yang ada dalam organisasi. Kemudian yang kedua ada istilah fasilitator. Nah, fasilitator di sini perlu teman-teman ingat bahwa fasilitator ini bukan anggota gugus ya. Dia ini orang lain yang kita datangkan. Jadi dia ini kita pekerjakan sebagai konsultan. Nah, si fasilitator ini tugasnya adalah untuk melatih para anggota gugus. Jadi anggota ini nanti dilatih oleh fasilitator. Kemudian sedangkan si anggota berarti dia harus berpartisipasi dalam gugus kendali mutu ini.
dan juga mendukung segala kebijakan yang sudah dirumuskan oleh gugus kendali mutu. Selanjutnya yaitu quality of work life atau biasa disebut sebagai QWL ya. QWL. Nah, jadi kalau quality of work life ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah mutu hidup kekaryaan. Quality of work life ini kita bisa mendefinisikan secara sempit dan juga secara luas. Nah, kalau kita mendefinisikan secara sempit, ini berarti teknik manajemen yang gugus kendali mutu, kemudian perkayaan pekerjaan, pendekatan bernegosiasi dengan serikat pekerja, upaya manajemen untuk memelihara mental karyawan, manajemen yang partisipatif. Jadi kalau misalkan organisasi itu sudah menerapkan ini, jadi kayak misalkan manajemen partisipatif, kemudian juga adanya perkayaan pekerjaan, berarti mereka juga bisa kita sebut sudah menerapkan quality of work life. Nah, secara luas, itu suatu bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia khususnya. Jadi ini lebih spesifik ke sumber daya manusia konsepnya. Unsur pokok dalam filsafat kepedulian manajemen tentang dampak kekaryaan pada manusia dan efektivitas organisasi serta pentingnya partisipasi manajemen dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini secara luas. Jadi di sini kita juga bisa menyangkutkan dengan pekerjaan, kemudian karir, dan juga penghasilan karyawan saat bekerja. Makanya quality of work life itu sangat penting untuk bisa digunakan oleh organisasi dalam rangka peningkatan produktivitas. Nah, kemudian ada ide pokok dalam quality of work life. Jadi quality of work life itu menekankan pada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah program yang komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan juga tuntutan. Jadi yang di sini kita bisa melihat adanya kebutuhan kemudian tuntutan. Kebutuhan dan tuntutan ini tentunya tidak hanya dari sisi karyawan, tapi juga dari sisi organisasi. Katakanlah misalkan nih, karyawan itu menuntut adanya gaji yang tinggi. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan dari sumber daya manusia itu seperti apa, sehingga kita bisa merumuskan gaji sekian. Misalkan itu, kita melihatnya dari sisi kompensasinya. Atau misalkan kita lihat dari sisi pelatihan, gitu. Nah, tuntutan karyawan berkaitan dengan pengembangan diri, misalkan seperti itu. Jadi tuntutannya pengembangan diri, sedangkan organisasi itu butuh karyawan yang terampil. Berarti di sini harus ada seperti kebijakan pelatihan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memperhitungkan tuntutan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau kita sudah bahas tentang peraturan perundangan, itu kita bisa menyoroti misalkan terkait dengan tindakan yang diskriminatif. Atau bisa juga kita memperlakukan karyawan itu dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Kayak misalkan harus bekerja non-stop. Nah, itu kan salah satu cara yang tidak manusiawi.
Atau bisa juga kalau diskriminatif ini berkaitan dengan ras, suku, etnis, itu bisa, ataupun gender. Atau bisa juga nih, kita menyorotinya dari upah yang didapatkan oleh karyawan. Itu juga harus kita perhitungkan. Kemudian yang ketiga, ini mengakui keberadaan dari serikat pekerja dalam organisasi dengan berbagai peranannya dalam memperjuangkan kepentingan para pekerja. Jadi misalkan yang diperjuangkan oleh serikat pekerja, seperti yang sering kita lihat, itu ya, itu gaji. Demo buruh itu kan rata-rata tuntutannya adalah gaji. Atau bisa juga kita kaitin serikat pekerja ini dengan K3, jadi keselamatan kesehatan kerja, itu juga boleh. Kemudian yang keempat adalah menekankan pentingnya manajemen yang manusiawi. Jadi kalau manajemen yang manusiawi, di sini berkaitan dengan pemimpinnya ya. Jadi pemimpinnya ini dia menggunakan gaya kepemimpinan seperti apa? Yang bagus kan gaya kepemimpinan demokratik gitu. Jadi karyawan juga masih memiliki hak untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, selanjutnya ini kategori analisis quality of work life. Ada 8 kategori. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah imbalan yang memadai. Berarti kalau imbalan ini gaji ya, gaji kompensasi. Nah, itu imbalan. Nah, imbalan yang memadai dan adil berarti di sini imbalan yang diberikan oleh organisasi itu harus bisa memuaskan karyawan. Nah, bagaimana caranya agar karyawan itu bisa merasa puas dengan imbalan yang diberikan? Berarti karyawan itu harus menerima imbalan yang sesuai dengan standar hidup dari karyawan yang bersangkutan. Nah, selain itu juga harus sesuai juga dengan standar pengupahan yang ada di pasar. Jadi harus bisa membandingkan nih, misalkan teman-teman tahu di perusahaan B itu gajinya lebih tinggi. Nah, itu nggak boleh. Jadi perusahaan kita itu juga harus mengacu pada harga yang ada di pasar itu berapa, gaji yang ada di pasar itu berapa. Nggak boleh kita tidak melihat sekeliling, itu nggak boleh. Nah, kemudian kalau kita memaknai adil, berarti imbalan yang diterima oleh karyawan itu juga harus sepadan dengan yang diterima oleh orang lain yang melakukan pekerjaan yang sejenis. Jadi kalau pekerjaannya sama, itu harus imbalannya juga sama. Kemudian yang kedua, kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan juga sehat. Nah, di sini berarti berkaitan dengan pekerjaan dan juga lingkungan kerja itu harus bisa menjamin bahwa karyawan terlindungi dari kecelakaan kerja. Jadi mereka pasti bisa merasakan rasa aman gitu ketika melakukan pekerjaan. Atau bisa juga nih, perusahaan itu memperhitungkan daya tahan dari manusia itu sampai seberapa. Makanya nanti butuh berkaitan dengan istirahat ataupun waktu libur. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Yang ketiga adalah adanya kesempatan untuk segera menggunakan dan juga mengembangkan kemampuan. Nah, di sini berarti pada konsep quality of work life, kayak kehidupan pekerjaan itu
akan menggunakan beraneka ragam keterampilan. Kemudian juga ada otonomi yang diberikan oleh organisasi. Selain itu, juga pengawasannya nggak boleh terlalu ketat ya. Jadi kalau misalkan pengawasannya itu tidak terlalu ketat, karyawan itu lebih mudah untuk berkembang karena mereka pasti bisa menggunakan kreativitasnya sendiri. Yang keempat adalah kesempatan berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Jadi karyawan itu nanti bisa mendapatkan keterampilan dan juga pengetahuan baru yang dimiliki. Karena pengetahuan dan keterampilan itu semakin tahun pasti nanti akan ada perubahan. Nah, karena ada perubahan itu, mereka sudah bisa dipastikan bakal bisa memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang baru. Yang kelima, integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Jadi ini maksudnya adalah kebijakan yang ada dalam organisasi tidak boleh bersifat diskriminatif. Jadi kayak kesempatan meniti karir itu juga jelas ada. Kemudian juga di dalam organisasi adanya suasana keterbukaan. Jadi antar karyawan itu bisa saling mendukung karena itu tadi mereka saling terbuka satu sama lain. Yang keenam adalah ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan juga normatif. Pada poin 6 ini berarti organisasi tidak ada pihak yang campur tangan dalam urusan pribadi dari karyawan. Kemudian, maksudnya di sini juga bisa berarti karyawan itu memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya. Dan mereka pun ketika berbicara begitu mengemukakan pendapat tidak akan dihantui oleh rasa cemas, ketakutan. Nah, itu tidak akan. Karena mereka tidak mungkin mendapatkan sanksi dari pimpinan. Yang ketujuh, keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Jadi kalau kita sudah bekerja di suatu organisasi, berarti kita mencurahkan tenaga waktu kita untuk siapa? Untuk organisasi. Nah, karena kita sudah mencurahkan tenaga, kemudian waktu, kita layak untuk mendapatkan imbalan. Tapi di sini yang perlu menjadi notes bagi organisasi ya, hal itu tadi yang sudah saya jelaskan tidak berarti bahwa karyawan itu tidak boleh lagi melakukan kegiatan lain gitu. Selain bekerja itu dia tidak boleh gitu. Nah, itu menyalahi aturan gitu. Yang boleh ya dia tetap bekerja sebagaimana mestinya, jadi tenaga waktunya juga untuk organisasi, tapi mereka masih punya kehidupan pribadi gitu. Kayak misalkan dia sebagai kepala rumah tangga, ataupun dia pengen menjadi ikut politik gitu. Nah, itu juga perlu diberikan kebebasan gitu. Karena itu menyangkut kehidupan pribadinya sendiri. Makanya di sini muncul keseimbangan. Jadi kita tidak melulu harus bekerja, tapi kita juga punya kehidupan pribadi. Nah, di quality of work life itu harus seimbang ya. Tidak berat salah satu. Kemudian yang terakhir, ini relevansi sosial, kehidupan kekaryaan. Jadi di sini melalui program ini, Quality of Work Life, setiap karyawan itu bisa dibina
agar mereka memiliki persepsi yang tepat, misalkan berkaitan dengan tanggung jawab dari perusahaan, kemudian bagaimana praktek-praktek yang ada di organisasi. Nah, dia bisa tahu secara detail berkaitan dengan organisasi. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas atau hal yang ingin didiskusikan, silahkan disampaikan melalui WA Group. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.